Detik-detik proses Romeni, Dion, dan tim Gepen dibahas oleh DPR RI menuju disetujui. Update proses Jairo Riddewald untuk menjadi WNI dan membela skuad Garuda di laga lanjutan putaran ketiga. Undangan laga timnas kontra timnas Belanda akhirnya direspon positif oleh KNVB untuk bisa digelar. Kelvin Verden kini kembali masuk sebagai pemain terbaik di Liga Belanda edisi bulan Januari. Media Belanda langsung soroti timnas Malaysia yang meniru langkah PSSI untuk memproses pemain keturunan. Kedatangan Alex Pastor ke Jakarta menjadi kejutan bagi para penggemar skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media Belanda, yaitu Football Zona NL, kini menyoroti Malaysia yang ingin menyontek timnas Indonesia dalam memperkuat skuad Garuda. Ya, diketahui Harimau Malaya mulai mengikuti jejak skuad Garuda dalam hal memproses pemain keturunan. Malaysia terinspirasi oleh Persatuan Sepak Bola Indonesia. Mereka ingin merekrut para profesional Belanda agar dapat naik ke piramida sepak bola global, tulis media Belanda tersebut. Ya, Federasi Sepak Bola Malaysia kini memang mencoba memproses pemain-pemain berdarah Belanda Malaysia. Menurut laporan media Belanda itu, Malaysia kini berupaya untuk merekrut 3 pemain berdarah Belanda, di mana Ketua Federasi Sepak Bola Malaysia itu akan berupaya untuk meyakinkan ketiga pemain itu untuk bergabung ke skuadnya. Ya, diketahui timnas Indonesia memang sudah lebih dulu sukses memproses pemain-pemain keturunan, di mana PSSI sudah memproses banyak pemain berdarah Indonesia seperti Tom Haye, JSS, Messelgers, Eliano hingga Kevin Dix. Saat ini PSSI juga sedang berupaya untuk memproses Oli Romeni. Tenaga dari para pemain keturunan ini membuat timnas Indonesia bisa berbicara banyak di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana skuad Garuda saat ini berada di urutan ketiga dengan koleksi 6 poin dari 6 pertandingan, di mana timnas Indonesia masih mempunyai kesempatan besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam hal ini, media Belanda meyakini bahwa keberhasilan timnas Indonesia ini yang membuat Malaysia tertarik untuk memproses pemain dari Belanda Malaysia. Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda kini mengakui soal peluang adanya laga persahabatan antara timnas Indonesia kontra timnas Belanda. Ya, diketahui PSSI kini menjalin hubungan dekat dengan KNVB. Hal ini membuat peluang bagi timnas Indonesia untuk bisa melakoni laga persahabatan dengan timnas Belanda. Terkait hal ini, Erick Thohir mengatakan bahwa diskusi sudah dilakukan untuk menggelar pertandingan tersebut. Sebagian diskusi yang telah kami lakukan, ucap Erick Thohir dikutip dari kanal YouTube Tom Haye. Nah, di sini Sekjen KNVB pun menimpali bahwa saat ini memang pihaknya sedang berdiskusi untuk bisa menggelarnya dan saat ini sudah berjalan. Akan tetapi hal ini belum bisa dilakukan karena jadwal padat di Eropa. Kami banyak mendiskusikannya, tapi itu tidak mudah dengan kalender pertandingan. Tentu itu laga persahabatan akan bagus, ujar Sekjen KNVB. Tapi ada juga kendala zona waktu, tapi menurutku itu akan menyenangkan. Yang kita bahas di MOU, menurut saya masih banyak timnas lainnya. Jadi kami mengirim tim putri, airsport, dan banyak tim junior dan futsal. Begitu banyak peluang di mana kami bisa menunjukkan pertumbuhan sambungnya lagi. Ya, sementara itu, pertemuan Erick Thohir dengan KNVB di Belanda adalah kelanjutan dari diskusi yang pernah dilakukan di Jakarta pada September 2024 kemarin, di mana pertemuan itu diketahui memang membahas kemitraan PSSI dan KNVB yang berfokus pada 6 hal utama, di mana 6 hal utama tersebut adalah pengembangan sumber daya manusia, perkembangan pelatih, perkembangan bakat pemain muda, peningkatan jumlah pertandingan untuk timnas, pengembangan sepak bola wanita, serta kolaborasi organisasi. Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Dito Aritejo kini mengungkapkan soal perkembangan terbaru terkait proses sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia, di mana ia menjelaskan bahwa PSSI saat ini masih melengkapi berkas-berkas Jairo Riddewald. Karena itu, Menpora belum menerima dokumen dari PSSI terkait naturalisasi sang pemain. Jairo belum masuk, Jairo itu masalah berkas. Menurut PSSI ada paperwork yang masih belum diselesaikan, jadi belum masuk ke Menpora berkasnya, kata Dito. Ya, seperti diketahui Jairo sudah cukup lama yang masuk ke dalam radar PSSI untuk diproses. Bahkan kabar ini disampaikan langsung
langsung oleh pelatih baru skuad Garuda yaitu Patrick Kluivert, di mana ia mengatakan bahwa dirinya juga sudah berkomunikasi langsung dengan sang pemain perihal kesiapannya untuk membela tim merah putih. Ya, Jairo kini memang juga menjadi pemain yang dinanti-nantikan oleh para penggemar untuk bisa bergabung ke skuad Garuda. Mengingat jasanya dan pengalaman sang pemain tentu sangat dibutuhkan di lini tengah skuad Garuda yang saat ini terus berjuang di putaran ketiga. Jika Jairo bisa segera bergabung, maka ia akan menjadi pemain debutan tim merah putih nantinya di laga terdekat pada Maret mendatang. Dalam hal ini tentu menarik menantikan kabar lanjutan soal proses sang gelandang, mengingat waktu proses ini terus berjalan dan kini semakin mepet. Hijrah keluarga merupakan pemain sepak bola Belanda kelahiran 2 Juni 2000. Dito Artejo kini mengungkapkan soal kelanjutan proses Romini tim Gaipen dan Denmark. Ia menyebutkan bahwa ketiga pemain keturunan itu akan mulai diproses di DPR pada pekan depan. Ya, sebelumnya terdengar kabar kalau ketiga pemain itu akan diambil sumpah WNI-nya pada 8 Februari mendatang. Informasi itu diungkapkan langsung oleh Menteri Hukum yaitu Supratman Andi Adgas pada 29 Januari kemarin. Insya Allah tanggal 8 Februari yang akan datang kita akan ambil sumpah WNI. Mudah-mudahan proses di DPR ini cepat bergulir. Jadwalnya tanggal 8, yang bersangkutan beserta 2 orang pemain U20 juga akan diambil sumpahnya, kata Supratman. Ya, pernyataan itu cukup mengejutkan media sosial tanah air, mengingat pemerintah sudah menetapkan jadwal pengambilan sumpah WNI-nya. Padahal proses pemain yang bersangkutan belum dibahas di DPR RI yang merupakan prosedur wajib dari proses naturalisasi. Terkait hal itu, Dito Artejo memberikan titik terang, di mana ia menyampaikan kalau proses Romini, Dion dan tim Gaipen akan mulai dibahas lewat rapat dengan Komisi 10 dan Komisi 12 DPR RI pada pekan depan. Iya begitu, pekan depan dibawa ke DPR. Kami selesaikan proses itu tahap demi tahap, tutur Dito. Ya, diketahui rapat dengan DPR RI tentu menjadi proses penting dalam alur proses naturalisasi. Jika langkah itu bisa dilewati, maka proses Romini, Dion dan tim Gaipen bisa langsung diparipurnakan oleh DPR RI. Kemudian setelah itu persetujuan DPR RI akan dilanjutkan ke Sekretariat Negara untuk penerbitan keputusan Presiden. Jika Kepres sudah terbit, maka ketiga pemain itu baru bisa mengambil sumpah WNI-nya. Dan tahap yang terakhir adalah perpindahan federasi. Asisten pelatih timnas Indonesia yaitu Alex Pastor kini diketahui sudah tiba di Indonesia, di mana hal itu dikabarkan langsung oleh sang asisten pelatih itu lewat unggahan di akun Instagramnya baru-baru ini. Baru tiba di Jakarta, tulis Alex Pastor dalam keterangan unggahan tersebut. Ya, sontak unggahan tersebut pun langsung disambut hangat oleh para penggemar skuad Garuda di kolom komentarnya, di mana tidak sedikit yang terlihat kaget dengan kedatangan sang asisten pelatih, mengingat ia tiba-tiba sudah berada di Jakarta. Ya, diketahui Alex Pastor memang menjadi asisten pelatih yang datang ke Indonesia belakangan, di mana sebelumnya pelatih skuad Garuda yaitu Patrick Kluivert hanya datang ke Indonesia bersamaan dengan Danny Lanzard. Dalam hal ini menarik menantikan kegiatan Alex Pastor di Indonesia, mengingat ia juga menjadi sosok asisten pelatih yang penting bagi skuad tim merah putih yang saat ini akan melanjutkan perjuangannya di laga lanjutan putaran ketiga. Kelvin Verdon kini kembali menunjukkan performa gemilangnya, di mana saat ini ia berhasil masuk ke dalam susunan pemain terbaik di Liga Belanda musim ini edisi bulan Januari, di mana Kelvin Verdon mengisi posisi bek sayap kiri dalam tim impian tersebut. Kabar baik ini diumumkan langsung oleh akun Instagram resmi Liga Belanda yaitu @eredivisie, di mana pemain timnas Indonesia ini terpilih berdasarkan statistik yang solid dari para penggemar. Tim terbaik Eredivisie bulan Januari berdasarkan data dan suara dari para penggemar, tulis Eredivisie dalam akun Instagramnya. Ya, dalam kesempatan itu Kelvin Verdon bersanding dengan pemain-pemain top lainnya yang tampil di Liga Belanda. Tentu ini bukan kali pertama bagi Kelvin Verdon yang masuk ke dalam daftar pemain terbaik di Liga Belanda, di mana sebelumnya ia juga masuk ke dalam tim terbaik paruh musim Liga Belanda tahun 2024-2025. Selain itu ia juga pernah masuk ke dalam susunan pemain terbaik edisi November 2024 yang lalu. Semua pencapaian ini tentu tidak terlepas dari performa memukau sang pemain bersama Nijmegen, di mana Kelvin Verdon telah mencatatkan 1 gol dari 19 pertandingan yang ia mainkan di Liga Belanda musim ini. Bukan tidak mungkin Kelvin Verdon akan kembali masuk ke dalam daftar pemain terbaik di bulan Februari ini, di mana syaratnya sang pemain harus tetap terus tampil konsisten bersama Nijmegen. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.